Wah, kok jadi begini ceritanya ya? Anda mengatakan bahwa statement-statement saya menyenggol ya, dua Habib yang Anda sebutkan tadi, HRS dan HBS. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat adalah tamparan yang keras untuk si Mahdi bin Yahya dari Sayyid Zulfikar yang sekaitan dengan sejarah habaib atau seperti apa habaib di Indonesia. Saya kira ini yang memukul telak si Mahdi yang masih bocah ini. Akhirnya dia tidak bisa lagi berkutip apa-apa sahabat-sahabat. Dia hanya plongo-plongo saja dan bicara soal sejarah yang tidak mengerti sejarah di Indonesia atau habaib atau sayyid di Indonesia, khususnya keturunan Wali Songo. Nah, untuk lebih lengkapnya sahabat-sahabat, terlebih dahulu mari kita lihat videonya. Jadi kan abah kau ini suka melemahkan Rabithah Alawiyah. Jadi terkadang itulah yang menjadi pemicu dari Bani Alawi ataupun keturunan habaib semuanya yang merasa tersinggung dengan statement abah kau. Wah, kok jadi begini ceritanya ya? Anda mengatakan bahwa statement-statement saya menyenggol ya, dua Habib yang Anda sebutkan tadi, HRS dan HBS. Kemudian Anda juga mengatakan bahwa saya melemahkan Rabithah Alawiyah. Yang saya tanyakan, di video yang mana dan di kalimat yang mana yang katanya Anda saya melemahkan Rabithah Alawiyah? Yang Anda katakan statement-statement saya menyenggol HBS dan HRS. Maaf, seingat saya tidak pernah sekalipun menyenggol nama seorang Habib. Ya, statement-statement saya tidak pernah menyenggol dua nama Habib yang Anda sebutkan tadi. Coba cek di YouTube saya atau di medsos saya yang lainnya, ada di TikTok, Instagram. Yang saya sampaikan itu sifatnya umum, universal. Saya hanya menyebut ada seorang Habib yang mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan. Kan memang ada Habibnya. Saya nggak sebut nama loh di situ. Kemudian saya juga ada video, ada seorang Habib, ya, Fulan bin Fulan al-Fulani, mengatakan bahwa status Habib yang bodoh dengan kiai yang alim, ya, kan ada memang. Tapi saya kan nggak sebut nama di situ. Malah Anda yang sebut nama saya, Zulzul Basyaiban Al-Idrisi. Gak ada orang keluarga Basyaiban Al-Idrisi yang namanya Zul kalau bukan saya. Kemudian Anda mengatakan saya melemahkan Rabithah Alawiyah. Kalimat mana yang saya merendahkan? Saya hanya menyampaikan tuduhan-tuduhan seorang Habib. Anda juga termasuk mengatakan status nasab, ya, Wali Songo nggak punya keturunan. Kiai-kiai yang mengaku dzurriyyah Wali Songo, mana pengakuannya? Ya, harus datang ke Rabithah Alawiyah. Kalau nggak terima, protes ke Rabithah Alawiyah. Saya bilang, keluarga Wali Songo ini tidak butuh pengakuan Rabithah Alawiyah. Kenapa? Ujung-ujungnya nanti pasti di Rabithah Alawiyah nggak tercatat.
Tidak dicatat, nggak ada datanya. Anda kan sudah tahu, kami juga sudah tahu. Kenapa Anda ngomong seperti ini? Ini kan semacam jebakan Batman. Saya nggak melemahkan Robito Alawiyah. Saya hanya menceritakan fakta dengan logika sederhana. Wali Songo itu berabad-abad sebelum adanya Robito Alawiyah itu sudah ada di Indonesia. Mereka hadir di Indonesia, ya, berasimilasi dengan pribumi, melebur. Banyak di antara Wali Songo itu yang diambil menantu oleh kesultanan, kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Terus ada juga video yang menjelaskan bahwa kemungkinan, ya, Wali Songo itu kemungkinan leluhurnya dari Abdul Malik. Kan gitu, kemungkinan, belum kepastian. Apalagi yang mengatakan kemungkinan, yang memasukkan datanya ke Abdul Malik, itu ahli sejarah, bukan ahli nasab. Artinya kan sudah jelas bahwa ini hanya kemungkinan, prediksi, bukan kepastian. Ini orang Robito Alawiyah sendiri loh ya. Nah kalau ada habaib-habaib yang lainnya yang berbeda dengan Robito Alawiyah, ya saya husnudzon saja. Mereka ini husnudzon. Saya nggak tahu kalau misalnya sampai ada habaib satu dengan yang lainnya kok nggak sama ceritanya. Memberikan informasi tentang nasab Wali Songo berbeda antara habaib satu, antara habib satu dengan habib yang lainnya, antara habaib dengan Robito Alawiyah, dengan Maktab Daimi. Nah, kalau masih kemungkinan saja, apalagi cuma sampai di Abdul Malik ke bawah tidak dicatat, tidak ada datanya, berarti kan udah jelas kalau Wali Songo bukan Ba'alawi. Jadi Mr. Arai, semua ahli nasab termasuk Ali bin Ja'far tidak pernah menambahkan nasab ini sehingga ke Wali Songo. Jadi beliau tidak tambah. Tidak tambah. Tidak tambah. Tapi siapa yang Said Abdul Malik dan Wali Songo? Iya, jadi para ahli sejarah, bukan an-nasabah. Para ahli sejarah mengatakan kemungkinan mereka ini bersambung ke sini. Sehingga ahli sejarah menuliskan dan menyambungkan kepada Abdul Malik. Sufun bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah Akbar, Arab itu Ali Zain Abidin. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo ini hingga ke bawah. Terhenti kepada Abdul Malik. Beliau tidak pernah menuliskan nasab Wali Songo hingga ke bawah sini. Beliau menghentikan penulisan nasab hingga ke Abdul Malik. Abdul Malik. Ini orang Robito Alawiyah ini yang menjelaskan bahwa yang memasukkan Wali Songo ke dalam struktur galur nasab Ba'alawi itu bukan ahli nasab, tapi ahli sejarah. Siapa ahli sejarah yang dimaksud? Vandenberg. Sanadnya dari Tompir. Siapa Vandenberg itu? Belanda. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat. Bagaimana si Mahdi bin Yahya ini betul-betul di skatmat oleh Sayyid Zulfikar, di mana sekaitan dengan habaib yang sebenarnya kalau kita lihat ya, bahwa Mahdi ini betul-betul tidak paham sekaitan dengan sejarah habaib atau surya Nabi Muhammad SAW di Indonesia, dan hanya perspektif satu saja yang dia pakai, misalnya Robito Alawiyah saja yang dia gunakan sebagai dasar untuk melakukan bedah atau menganalisa sekaitan dengan surya Nabi Muhammad SAW. Dan karena kedangkalan dia, karena
tidak punya banyak perspektif soal itu, sehingga ini yang membuat warga pribumi khususnya di Nusantara ini itu ikut melakukan komentar atas apa yang dia duga, karena ini hanya asumsi dia yang tidak punya data, yang tidak punya fakta sekaitan dengan misalnya bagaimana sejarah Wali Songo, bagaimana turunan Wali Songo, bagaimana cara Wali Songo di dalam menyebarkan yang namanya agama Islam di Nusantara ini. Nah, sehingga karena dia tidak paham itu, dia tidak ngerti itu, sehingga apa yang dia sampaikan kadang terjebak dengan asumsinya sendiri yang belum pernah dilakukan yang namanya verifikasi. Dan saya kira kalau pernyataannya yang seperti ini, yang sering ngomong silahkan datang di Robito, silahkan datang di Robito, kan sudah dari awal disampaikan bahwa soal keturunan Wali Songo di Indonesia kan tidak ada hubungannya dengan Robito. Sayyid itu tidak ada hubungannya dengan Robito, karena sejarah menunjukkan bahwa yang ada di Indonesia itu yang ikut, termasuk yang ikut memperjuangkan kemerdekaan itu adalah Sayyid, di mana Sayyid itu adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dengan Wali Songo, sehingga Wali Songo adalah bagian daripada surya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang tidak pernah dia baca, sahabat-sahabat, sehingga akhir ini blunder kiri kanan. Malah Babat Kesultanan Banten juga ikut berkomentar. Nah, ini artinya antar kelembagaan itu sudah saling serang. Dan juga sampai hari ini juga dari Robito Alawiyah juga itu tidak pernah menyampaikan secara ilmiah fakta-fakta di mana terputusnya misalnya Robito Alawiyah, kemudian alasan kenapa si Bahar Smith juga menggunakan Robito Alawiyah sebagai bahan yang dia gunakan, bahwa turunan Wali Songo itu sudah terputus dan malah hanya ada di sanad perempuan, tidak di sanad laki-laki. Nah, ini kan yang membuat semua orang menjadi marah, sahabat-sahabat. Akhirnya Sayyid Zulfikar itu betul-betul memberikan kita pembelajaran, saya kira, bagi warga pribumi. Oh, ternyata Habaib atau Habib yang bernama Habib, oh ternyata sejarahnya ini. Apalagi meluaslah dengan ada sejarah POC di Jakarta itu yang kemarin yang dianggap bahwa dia adalah antek-antek dari Belanda. Nah, ini juga kan semakin memperparah kondisi, sahabat-sahabat. Nah, saya kira itu, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.